Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Latifah Husna dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya berasal dari kelompok Bakti 20 Alessandro Volta dengan NIM 2310112056. Di video kali ini saya akan membahas mengenai maraknya pinjaman online ilegal. Teman-teman udah pada tahu belum apa sih pinjaman online ilegal itu? Jadi, pada prinsipnya, pinjol dinyatakan ilegal bukan karena adanya pengancaman saat penagihan ataupun pengenaan bunga yang tinggi, melainkan karena pihak penyelenggara pinjol belum terdaftar dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal? Faktor yang pertama, rendahnya literasi keuangan dan digital. Banyak yang melakukan pinjol tanpa melakukan riset terlebih dahulu, dan di saat kondisi darurat, tak sedikit yang asal mengajukan pinjaman tanpa mengecek terlebih dahulu apakah aplikasi tersebut sudah diberi izin oleh OJK atau belum. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal yang tidak terjamin keamanannya. Yang kedua, latar belakang ekonomi. Karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tak sedikit orang yang berpikiran jalan pintas untuk memenuhinya, yaitu dengan cara melakukan pinjaman online ilegal, yang mana dananya cair lebih cepat. Yang ketiga, untuk membayar utang lain. Dari rata-rata kasus korban yang terlibat pinjaman online ilegal, mereka menggunakan lebih dari 3 aplikasi dalam satu waktu. Dan pada saat jatuh tempo yang bersamaan, akan tergesa-gesa mencari uang untuk menutup cicilan. Yang keempat, aplikasi mudah diakses dan pengajuan yang mudah. Pinjaman online ilegal menawarkan banyak kemudahan, seperti tidak adanya jaminan, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie, pencairan dana yang cepat, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat peminjaman online ilegal? Yang pertama, bunga yang tinggi. Biasanya, pinjol ilegal memiliki bunga yang lebih tinggi daripada bank, yang mana perharinya bisa mencapai 4%, berbeda dengan bank yang mencapai 12-13% per tahun. Yang kedua, tenor singkat. Biasanya, pinjol ilegal memberikan pinjaman dengan tenor waktu yang singkat, dan pada akhirnya peminjam akan tergesa-gesa untuk segera mengembalikan dana pinjamannya. Yang ketiga, menggunakan serta menyebarkan data pribadi. Para perusahaan pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan. Yang keempat, teror dan intimidasi. Ketika peminjam tidak bisa membayar tepat waktu, pinjol akan mengarahkan debt collector untuk melakukan penagihan. Sayangnya, penagihan dilakukan dengan cara memberi intimidasi dan juga teror kepada korban. Yang terakhir, tidak berizin dan tidak dilindungi OJK. Pinjol ilegal biasanya tidak dilindungi oleh OJK. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan ke otoritas. Jadi, itu tadi 5 dampak negatif yang diakibatkan jika kita terlibat pinjol ilegal. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari agar tidak terlibat pinjol ilegal, serta solusi jika sudah terlibat pinjol ilegal? Cara menghindari pinjol ilegal. Yang pertama, pilih aplikasi resmi. Penyedia dana pinjaman yang legal mempunyai aplikasi resmi yang bisa ditemukan di App Store dan juga Play Store. Yang kedua, jangan mudah tertarik. Cara agar terhindar dari bahaya pinjol ilegal yaitu jangan mudah tertarik dengan tawaran produk pinjaman. Dan juga jangan asal mengklik tautan yang dikirim melalui pesan singkat. Yang ketiga, cek bunga pinjaman. Sebelum memutuskan mengambil pinjaman online, cek dulu besaran bunganya. Apakah masih dalam batasan yang wajar, baik dari segi persentase dan juga masa cicilan yang sudah ditetapkan. Cara terakhir agar terhindar dari pinjol ilegal yaitu dengan menjaga data pribadi. Pastikan dokumen penting seperti KTP, KK, dan identitas diri lainnya tidak tersebar di internet. Lalu, apa saja solusi yang bisa kita lakukan jika sudah terlibat pinjaman online ilegal? Yang pertama, segera buat laporan melalui website
waspada.investasi@ojk.co.id agar segera diteruskan ke Kominfo, sehingga pinjol ilegal yang bersangkutan dapat diblokir. Yang kedua, bila menerima teror penagihan pinjaman, segera blokir seluruh kontak yang bersangkutan dan imbau seluruh relasi yang dimiliki untuk mengabaikannya bila turut dihubungi. Solusi yang terakhir, bila terjadi teror dan intimidasi, segera laporkan ke pihak kepolisian agar selanjutnya diproses secara hukum. Nah, teman-teman, jadi sudah paham kan apa itu pinjol ilegal serta dampak yang diakibatkan jika kita terlibat pinjol ilegal? Jadi kita semua harus tetap waspada agar terhindar dari pinjol ilegal tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.